Pada April 1955, pemimpin dari 29 negara yang baru merdeka dan sedang berjuang untuk merdeka menghadiri konferensi yang diadakan di Bandung. Negara-negara tersebut memiliki tujuan bersama untuk mempromosikan solidaritas, memperjuangkan dekolonisasi, dan memajukan kepentingan negaranya. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. In spite of diversity that exists among its participants. Pertemuan tersebut merupakan konferensi Asia Afrika, sebuah pertemuan yang memainkan peran penting dalam merumuskan dan mendorong gerakan politik non-blok. Dua blok besar yakni blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet berusaha memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara yang baru merdeka atau negara yang tengah mengalami ketegangan politik sebagai upaya mempromosikan ideologi dan memperoleh keuntungan geopolitik. Ketika banyak negara merasa terjepit di antara dua blok utama, mereka yang mengadopsi gerakan politik non-blok berusaha menjaga jarak dengan kedua blok tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan dalam mengambil keputusan internasional bagi negaranya. Beberapa tokoh yang berperan dalam pencetus politik non-blok antara lain, yang pertama, Jawaharlal Nehru dari India. Nehru sebagai Perdana Menteri India, ia memainkan peran penting dalam menyuarakan prinsip-prinsip politik non-blok dan memperjuangkan solidaritas negara-negara non-blok. Yang kedua, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Presiden Mesir. Nasser berperan dalam memperkuat gerakan non-blok sebagai kekuatan politik yang signifikan. Yang ketiga, Soekarno dari Indonesia. Presiden Indonesia, Soekarno, merupakan tuan rumah dan pengorganisir Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konferensi ini menjadi titik awal terbentuknya gerakan non-blok dan Soekarno berperan penting dalam mendorong prinsip-prinsip politik non-blok. Yang keempat, Josip Broz Tito dari Yugoslavia. Tito sebagai pemimpin Yugoslavia, ia menentang pengaruh blok-blok besar dan memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan negara-negara non-blok. Yang kelima, Kwame Nkrumah adalah presiden pertama Ghana. Ia merupakan salah satu pemimpin paling vokal dalam gerakan tersebut dan percaya bahwa negara-negara baru merdeka harus bersatu dan menentang imperialisme dan kolonialisme. Hasil dari konferensi Bandung adalah deklarasi 10 prinsip dasar bagi perdamaian dan kerjasama dunia atau yang kita kenal sebagai Dasar-Sila Bandung yang menjadi landasan bagi gerakan politik non-blok. Setelah konferensi Bandung, gerakan politik non-blok semakin berkembang dengan pembentukan gerakan non-blok pada konferensi kedua di Kairo, Mesir pada 1964. Gerakan politik non-blok menjadi wadah bagi negara-negara yang ingin mempertahankan netralitas dan menghindari aliansi militer dengan blok-blok kekuatan yang bertentangan. Pada puncak perkembangannya, gerakan non-blok memiliki anggota sekitar 120 negara dan menjadi salah satu kekuatan politik penting dalam hubungan internasional. Negara-negara non-blok
berupaya memajukan kepentingan-kepentingan mereka dengan mempromosikan perdamaian, mengadvokasi hak-hak berkembang, dan mengatasi masalah-masalah global seperti ketidaksetaraan, kemiskinan, dan perubahan iklim. Akan tetapi, setelah berakhirnya Perang Dingin, peran dan relevansi gerakan non-blok mengalami penurunan. Beberapa anggotanya beralih untuk membentuk aliansi baru atau terlibat dalam kerjasama regional yang lebih mendalam. Namun, gerakan non-blok masih tetap ada dan terus berjuang untuk menjaga kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan dalam hubungan